Dokter Mea, bisa Anda ceritakan situasi di Gaza, tepatnya di Gaza Utara saat ini? Saya ingin tanya dulu kondisi Anda dan kondisi tim medis di sana seperti apa? Tepatnya memang kalau secara fisik kami alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan kekuatan buat kami khususnya tim Mercy. Tapi mungkin secara apa ya? Karena tadi malam waktu Gaza itu kami melihat langsung bagaimana jenazah akibat dari bom sebelum iftar tadi, itu yang membuat kami sedikit agak terpukul ya. Tapi alhamdulillah Allah mulai pulihkan kembali eh, jiwa-jiwa kami ini sekarang. Baik, kalau kondisi warga yang berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia ini seperti apa ya, Dokter Mea? Mungkin Anda bisa ceritakan mereka berdatangan dari wilayah mana saja, karena kalau tadi dalam informasi kan disebutkan serangan itu terjadi di Beit Lahia salah satunya. Oh iya. Jadi Rumah Sakit Indonesia ini menjadi tempat tumpuan korban-korban baik dari Beit Lahia maupun dari Beit Hanun. Tapi ada juga dari Jabalia. Kebetulan yang saya mau spesifikkan adalah kejadian seperti kejadian tadi malam. Eh, jadi ledakan itu berada di tengah-tengah. Jadi warga dari Beit Lahia dan kemudian juga warga dari Beit Hanun berdatangan karena adanya eh, luka-luka yang mereka alami dari pemboman tersebut gitu. Jadi kali ini karena posisinya ada di tengah kota tersebut, begitu Mas Indra. Jadi begitu banyak sekali tadi malam itu yang berdatangan dari keluarga maupun mungkin dari tetangga-tetangga yang berdekatan dengan mereka. Jadi tidak hanya dari para korban saja yang datang ke Rumah Sakit Indonesia. Ya, secara psikis mungkin bisa Anda ceritakan begitu ya, Dokter Mea. Karena sebelumnya kan ini sempat ada tanda kutip, mungkin bisa disebut sebagai harapan karena ada gencatan senjata kan. Nah, bagaimana secara psikis ketika ada serangan tadi malam, tepatnya ketika kemudian disebutkan Israel bisa disebutkan sebagai melanggar kesepakatan gencatan senjata ini. Mereka sempat kaget ataukah mereka sudah maklum, oh ini yang sering dilakukan oleh Israel nih? Baik, sebenarnya untuk ceasefire ini memang kalau dari pandangan kami memang ada mungkin secerca harapan ya, karena yang tadinya bayangkan dalam setahun mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka di Gaza Utara, ini mereka sudah bisa kembali, sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarga, sudah bisa ke pasar, sudah bisa ke toko, dan bisa melakukan aktivitas seperti layaknya kita manusia normal yang tidak terkekang pada umumnya. Tapi lagi-lagi mungkin ada sedikit juga harapan pesimis mereka, karena ceasefire kali ini memang tidak seperti ceasefire yang pada layaknya orang dapatkan, yaitu mereka tetap mendapatkan blokade bantuan baik makanan, obat-obatan ataupun barang-barang yang mereka sangat butuhkan. Jadi seperti kejadian tadi malam, kami melihat sepertinya mereka sudah pada tahap ikhlas ya, pasrah, karena mereka sepertinya sudah capek gitu. Jadi tidak ada sedikit pun kami mendengar teriakan-teriakan di rumah sakit khususnya ya, teriakan-teriakan bagaimana mereka memaki atau apa. Jadi yang kami lihat adalah mereka menangisi, kemudian bagi keluarga yang hidup mereka saling menguatkan. Jadi ini yang kami mendapatkan realita bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Oke, artinya memang karena sudah dari sejak Oktober 2023 ya, sudah banyak sekali korban berjatuhan, dan ketika ceasefire atau gencatan senjata itu ternyata mereka masih diblokir untuk bisa mendapatkan bantuannya, sehingga apa yang terjadi pada kemarin begitu di Gaza, kembali terjadi lagi serangan, mereka seperti sudah ikhlas pasrah begitu ya, karena mereka sudah lelah begitu ya, kurang lebih ya, Dokter Meate. Mungkin bisa Anda ceritakan juga bagaimana kondisi
rumah sakit Indonesia saat ini yang menampung mereka menjadi korban di Gaza? Apakah, karena kalau kita lihat kan pernah ada upaya untuk menghancurkan rumah sakit Indonesia yang dilakukan oleh Israel sebenarnya. Dokter Mea. Boleh sedikit diulang tadi, sinyalnya agak kurang ini, Mas Oke, Indra. baik. Kalau kita melihat bagaimana kondisi rumah sakit Indonesia, karena kalau kita melihat sebelumnya kan rumah sakit Indonesia di Gaza juga sempat dilakukan upaya penghancuran ya oleh Zionis Israel begitu. Nah sekarang kondisinya bagaimana? Apakah masih cukup mampu atau mumpuni untuk merawat mereka warga Gaza yang menjadi korban serangan Israel kembali ini? Baik, alhamdulillah korban-korban yang datang ke rumah sakit itu tertangani dengan sangat baik, dan ruangan-ruangan walaupun memang sempat mengalami kehancuran, tapi itu bisa teratasi. Itu terbukti begitu banyaknya korban-korban yang bisa ditampung di rumah sakit ini. Jadi memang sekarang kebetulan juga Mercy sedang melakukan program renovasi kembali, dan itu sudah alhamdulillah sudah mulai dilakukan, dan itu bisa dilihat bahwa ruangan-ruangan yang kemudian direnovasi itu bisa menjadi tempat buat para korban. Dan kebetulan juga begitu banyak NGO-NGO yang ada sekarang ini sehingga bisa melayani korban yang datang ke rumah sakit. Baik, baik, terima kasih sekali atas waktunya Dr. Tonggo Meati Francisca, Presidium Mercy yang bertugas di Gaza, Palestina. Kami harap apa yang Anda lakukan dapat sangat tentu saja bermanfaat dan menjadi berkah untuk Anda sendiri, dan keselamatan Anda juga terjaga bersama tim medis yang lainnya. Terima kasih Dr. Meati.